Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalifah Fitri Rodia, Fakultas Bahasa dan Sastra, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris kelas Pare-Pare, tahun ajaran 2020. Saya akan memaparkan materi tentang life skill dan long life education, yaitu pengertian life skill. Life skill atau kecakapan hidup merupakan salah satu program non-formal yang memiliki peran penting dalam rangka membekali warga belajar agar dapat hidup secara mandiri. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan kecakapan hidup sebagai keterampilan yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berperilaku positif. Dengan demikian dapat membuat seseorang bisa melewati tantangan dan tuntutan hidup secara lebih efektif. Pada dasarnya, kecakapan hidup dapat membantu dalam mengembangkan kemampuan belajar, menyadari dan menggali potensi diri untuk dikembangkan dan diamalkan, serta berani menghadapi permasalahan kehidupan dan dapat memecahkan permasalahan tersebut secara kreatif. Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dalam pedoman program kecakapan hidup bertujuan untuk memberikan pelayanan yang pertama yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam dunia kerja, baik itu kerja secara mandiri maupun pada suatu perusahaan. Yang kedua, memiliki motivasi dan etos kerja, serta dapat menghasilkan karya-karya yang dapat bersaing di pasar global. Yang ketiga, menyadari akan pentingnya pendidikan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anggota keluarganya. Yang keempat, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dalam rangka keadilan pendidikan di setiap lapisan masyarakat. Direktorat Jenderal Anak Usia Dini, non-formal maupun informal, menjelaskan tentang kompetensi kecakapan hidup yang berdasarkan dengan kurikulum yang meliputi yang pertama yaitu kompetensi personal, yaitu berperilaku sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan budaya nasional, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kompetensi sosial, yaitu bersikap terbuka, objektif, dan dapat berkomunikasi secara efektif dan empati. Kemudian memiliki sikap sopan santun di lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu kompetensi akademik, yaitu kemampuan beranalisa sederhana, berpikir secara logika, kemampuan pengetahuan dasar, dan adanya kemauan untuk mencoba dengan melakukan uji coba pada bidangnya secara ilmiah. Yang keempat yaitu kecakapan hidup bekerja yang meliputi kecakapan memilih pekerjaan, latihan keterampilan, menjalankan suatu profesi, serta keterampilan menguasai dan menggunakan teknologi. Dari pengertian kecakapan hidup tadi dapat diartikan bahwa pendidikan kecakapan hidup merupakan kecakapan yang praktis yang dapat membekali peserta didik dalam mengatasi permasalahan kehidupannya, serta peserta didik mampu menghadapi tuntutan dan tantangan terhadap kehidupannya. Kedua yaitu pengertian long life education. Long life education memiliki arti sebagai pendidikan sepanjang hidup atau pendidikan seumur hidup. Salah satu adagium masyhur yang sering dikemukakan oleh para ahli dalam Islam yakni utlubul alilma minal mahdi ilal ahdi, yang artinya tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Kemudian konsep dasar inilah yang banyak dianut sebagai konsep pendidikan nasional di beberapa negara di dunia, termasuk di Indonesia. Setidaknya ada 2 undang-undang yang pernah dimiliki Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang lebih dikenal dengan UU SPN. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang lebih dikenal dengan UU Sisdiknas. Dengan undang-undang sistem pendidikan ini, secara terstruktur pemerintah melahirkan kurikulum. Kurikulum lahir sesuai dengan perkembangan waktu dan tuntutan zaman.
Melihat konsep inti kurikulum ini, sebenarnya terdapat beberapa kesamaan dalam konsep long life education atau pendidikan seumur hidup yang terintegrasi. Dalam istilah International Dictionary of Education dikatakan bahwa pendidikan seumur hidup tiada lain kecuali pendidikan orang dewasa, pendidikan permanen, atau pendidikan berulang. Landasan konsep pendidikan seumur hidup oleh pakar pendidikan mengatakan bahwa pendidikan yang tertuju pada pencapaian perkembangan yang berlangsung dalam hidup terdiri dari 3 komponen, yaitu landasan-landasan pendidikan, isi pendidikan, dan cara-cara pendidikan. Istilah-istilah tersebut kemudian terkonsep secara redaksional dalam istilah long life education. Dalam pendidikan seumur hidup berarti manusia mengalami proses pendidikan secara berkesinambungan atau secara terus-menerus dan kontinu, serta berlangsung sampai ajalnya tiba. Kemudian yang terakhir adalah manfaat long life education. Sebagai manusia, kita dituntut mengikuti perkembangan zaman agar bisa survive, apalagi di zaman sekarang yang persaingan hidup semakin berat. Akan semakin berat jika kita tidak mempunyai pengetahuan yang mumpuni. Adapun beberapa manfaat dari long life education. Yang pertama yaitu proses pendewasaan mental, yang dimana kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dari usianya. Walaupun semakin bertambah usia tidak akan menjamin akan bertambahnya kedewasaan. Proses pendewasaan mental dapat diperoleh dengan membaca, bertukar pikiran, maupun mendengar pengalaman dari orang lain. Yang kedua yaitu mengembangkan potensi kepribadian seseorang sesuai dengan kodrat dan hakikatnya. Pada dasarnya, kodrat manusia dalam kehidupan ini adalah saling berinteraksi antar sesama. Kemudian yang terakhir adalah investasi yang paling berharga. Apapun tidak akan berguna tanpa didasari oleh pengetahuan yang didapatkan dari proses belajar. Kemudian pengetahuan inilah yang kelak akan menjadi investasi yang paling berharga dalam hidup seseorang, yang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Sekian pemaparan materi tentang life skill dan long life education dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi